Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang telah kita terima hingga sampai saat ini. Tentunya ini rezeki yang nikmat yang tiada batas. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bagaimana menjadi eksportir melalui Hindrasu Channel. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua suri tauladan, contoh berkehidupan, tata cara berkehidupan dan beribadah yang baik, sehingga apa yang akan kita lakukan semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan juga pada hari ini ya, kami akan memberikan sharing terhadap pengalaman di dalam mencari supplier. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan teman, viewer yang bingung kenapa harga dari supplier ini tidak bisa masuk, artinya terlalu mahal untuk dijual dibanding dengan kompetitor yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwa mencari supplier itu bukan hal yang mudah, tetapi memang harus yang diseriusi dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sebagai seorang pedagang, khususnya trader ekspor, ini ada 2 poin. Satu, mencari supplier yang enak bagi kita, nyaman bagi kita, dan tentunya kita juga mencari buyer. Nah, beberapa hari yang lalu saya berkeliling bersama tim. Nah, tim ini adalah juga seorang viewer di YouTube kami, karena beliau ini sangat intens belajar, kemudian menerapkan apa yang saya sampaikan di dalam YouTube, hingga sampai di dalam cara mencari supplier ini, dia aplikasikan. Udah beberapa kali saya diajak untuk bergabung keliling kota, khususnya di Jawa Tengah, terkait untuk produk briket. Nah, karena kesibukan, kemudian juga ada masalah kesehatan, sehingga pada bulan Januari ini ya, kurang lebih 2 hari yang lalu saya berkesempatan, artinya waktu saya bebas, sehingga saya bisa mendampingi teman. Nah, di sini ya, untuk keliling mencari supplier, di mana beliaunya sendiri sebetulnya yang sudah keliling mencari supplier, saya tinggal mendampingi dan juga ada kepentingan juga terkait dengan bisnis saya briket. Nah, kebetulan bisnisnya sama ya, mulai bisnis briket. Nah, rekan-rekan pejuang ekspor, ini mencari supplier ini Anda harus serius. Jangan sampai kita mendapatkan supplier hanya komunikasi melalui WhatsApp ataupun telepon saja. Ya, yang Anda lakukan adalah closer ya, sangat dekat dengan supplier. Jadi Anda benar-benar ketemu secara fisik, kemudian mengenali pabriknya, mengenali lingkungannya, syukur-syukur juga mengenali para pegawainya. Ingat bahwa khususnya pada trader, pada saat kita dikunjungi oleh customer luar negeri, ini kita sudah memberikan kesan yang baik. Artinya apa? Kita sudah familiar. Syukur-syukur ini kita seolah-olah seperti pemiliknya. Nah, di situ ya, ini akan menambah poin kepada Anda di dalam berbisnis ekspor, khususnya Anda yang menjadi seorang trader. Jangan sampai Anda hanya WhatsApp, alamatnya jelas, tapi tidak pernah berkunjung. Suatu saat customer Anda datang ingin visit pabrik. Nah, ini sangat bermasalah kalau Anda datang bersama calon customer, tetapi untuk menuju ke pabrik itu Anda menggunakan GPS. Nah, ini corporate image kita jatuh, bahwa ini kita tidak mengenal. Nah, ini ya. Jadi kenali supplier dengan sebaik-baiknya. Bisa berkunjung 1, 2, 3 dan sebagainya. Walaupun pada saat itu Anda belum mempunyai customer ya, tetapi ini Anda bisa menunjukkan itikat keseriusan Anda di dalam mencari supplier. Nah, di situ ya. Ada beberapa tipikal supplier yang pernah saya kunjungi, kemudian pengalaman saya di dalam mencari supplier itu memang ada yang sulit, ada yang mudah. Nah,
Satu, ada supplier besar. Supplier besar ini kadang memang dia tidak membutuhkan tambahan seorang marketing lagi atau trader. Nah, apalagi kalau bahasa kita bicara mengenai kerjasama di sini adalah kami akan membantu menjualkan. Nah, ini bagi supplier yang besar yang sudah punya kontrak ekspor yang besar, dia tidak membutuhkan. Ya, di situ. Ini satu, ini supplier besar. Kemudian ada tipikal supplier yang tidak mau menjual secara retail. Jadi kalau beli harus dalam kapasitas yang besar. Ini bermasalah bagi teman-teman yang baru mulai bisnis, ya kan? Ini pengalaman saya ketika saya telepon untuk supplier kopi, dia bilangnya adalah, maaf, kami tidak menjual retail. Anda butuh berapa ton? Nah, ini problem ya, karena kita kan belum punya buyer. Nah, ini jadi itu salah satunya. Terus kemudian yang ketiga, supplier ini kita harus paham. Kalau supplier ini supplier yang multinasional, maka Anda harus benar-benar menanyakan, ya kan, di mana negara yang bisa kita masuki. Jadi kita jangan sampai langsung kami akan jual, karena dia sudah punya komitmen dengan agent, dengan branch ataupun union association yang menghandle bisnis mereka di negara tersebut. Nah, di situ ya. Kemudian di dalam karakter seorang owner. Owner supplier itu ada yang sangat ramah, sangat menyenangkan pada kita ya, friendly gitu ya. Di situ itu kita sangat senang, diterima dengan baik ya. Kemudian kita tanya, merespon dengan baik. Kita bahkan diajak keliling-keliling pabriknya ya. Terus kemudian diperkenankan berfoto-foto ya untuk promosi kita. Tetapi ada juga supplier yang sangat restricted, ya. Artinya apa? Dia hanya bicara ketika ada tanya, ya. Kemudian dia juga tidak memberikan kesempatan kita untuk apa? Untuk foto-foto, tidak diperkenankan. Nah, di sini ini jadi masalah tersendiri bagi kita. Nah, ini ketika Anda berkunjung ke supplier, itu Anda akan tahu beberapa karakter supplier. Nah, di situ ya. Kemudian terkait dengan hal itu, maka apa yang Anda lakukan? Anda bisa satu, mencari supplier lagi, yang penting aman bagi kita. Kemudian Anda juga bisa juga mengikuti kemauan para supplier yang memang dia mempunyai restricted itu ya. Karena bisa jadi walaupun dia itu kencang, tapi dia punya produksi yang baik, kemudian kualitas yang baik, harga yang baik, sehingga kita bisa merendah, kemudian memberikan informasi kemampuan kita. Dia juga kadang-kadang juga bisa membantu tentang kebutuhan kita itu. Nah, di sini ya. Jadi kita harus bisa menyelami masing-masing karakter dari para supplier itu. Bagaimana kalau dengan harga? Nah, kalau kita saat itu hanya masih WhatsApp itu mungkin para supplier itu juga mungkin ini hanya tanya-tanya saja lah. Nah, dia kasih harga yang tinggi gitu ya. Sering yang kita lakukan itu ya. Pertama harganya tinggi, waduh nggak masuk ini ke luar negeri. Nah, di situ kita tanya supplier, harganya juga sama tinggi. Kalau masih dengan WhatsApp dan sebagainya. Atau kadang-kadang, oke, nanti kami hitungkan, nah, tapi nggak ada respon, nggak dijawab-jawab. Itu biasa itu ya. Nah, ketika Anda berkunjung sekali, kenalan, kita dengan supplier sama-sama menjajaki. Supplier itu juga menilai kita, keseriusan kita. Nah, di situ ya. Karena apa? Karena supplier ini juga kadang-kadang mempunyai satu sejarah atau histori yang kurang baik terhadap trader. Bisa jadi dia merasa sering di PHP waktu pertama kali membuat bisnis dan belum ekspor, dia mengharapkan bantuan dari trader, tapi ternyata di PHP, ya di PHP. Kemudian ada juga supplier yang rugi karena ternyata pembayaran dengan trader itu kurang bagus. Nah, akhirnya apa?
supplier itu menilai kita juga bagaimana keseriusan kita, bagaimana karakter trader ini. Nah ini makanya harus kita ketemu instan, sehingga kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik maka akan klik. Nah di situ ya, klik. Bisa jadi nanti harga itu turun, ini pengalaman ya. Jadi ketika di WhatsApp itu harganya 1.000 sekian per ton gitu ya, US dollar gitu ya. Tapi begitu datang ketemu ngobrol-ngobrol, kita juga lihat barang-barangnya itu turun. Nah, harga itu turun di situ. Nah, harga juga bisa turun kalau Anda sudah benar-benar klik dengan buyer. Misalkan Anda itu seorang agent commission. Yang Anda tunjukkan buktinya bahwa saya ini agent commission, ini saya punya kolega di luar negeri yang mau order dengan ekspektasi harga sekian. Nah, supplier itu juga enak juga, kadang-kadang dia juga bisa mengikuti. Nah, dia mengikuti memenuhi dengan apa yang diminta dari calon buyer itu. Nah, di situ ya, itu yang harus Anda lakukan. Dan yang mungkin yang tidak boleh atau jangan dilakukan itu kita menggunakan istilah kerjasama. Ya. Kerjasama, saya sering diajak, Pak kita kerjasama Pak. Nah, saya menyediakan barangnya, Bapak yang mencarikan bayarnya. Nah, yang menjadikan barangnya ini juga baru mulai bisnis trader, artinya juga nggak punya barang ya. Jadi kalau kita istilah kerjasama itu sifatnya apple to apple, ya. Supplier punya barang, Anda punya customer, ini fake sudah, ya. Ini kerjasama, Pak, saya punya buyer yang sudah existing. Nah, Anda punya barang, bagaimana Pak kerjasamanya ini? Saya minta harga atau saya minta komisi dari Anda, atau saya harga bisa nggak di diskon lagi sehingga kami bisa jual. Ini saya sudah ekspor beberapa kali. Ini sifatnya apple to apple ya. Jadi Anda jangan baru mulai bisnis kemudian bilang saya mau kerjasama dengan Anda. Nah ini nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu. Kerjasama itu harus apple to apple. Jadi kalau Anda baru mulai bisnis, ketemu dengan supplier yang sudah punya pabrik, sudah ekspor, ya Anda bilang, Pak saya mau bisa Pak bantu Pak untuk bisa menjualkan. Saya baru akan mulai bisnis ekspor di sini. Ini perusahaan saya, kemudian profil saya. Nah, saya sudah ada beberapa inquiry. Nah, ini supplier sangat happy bahwa ini ada trader yang serius. Bisa jadi Anda akan dikasih dengan harga yang murah. Kemudian, kalau pengalaman saya tentang harga itu, saya lebih suka harga apa? Harga gudang, ya, harga gudang dengan nilai mata uang rupiah, bukan US dollar. Karena banyak supplier itu pengen fake harga US dollar dengan langsung masuk ke kapal atau harga FOB. Nah, di sini kita mempunyai range harga yang kecil, ya, range margin yang kecil. Kalau saya negosiasi saya itu harga rupiah, kemudian harga gudang. Jadi karton box, logistik dan sebagainya itu kita handle. Nah, di dalam operasional ini kadang kita bisa mendapatkan margin-margin yang bisa kita kumpulkan. Juga terkait dengan selisih kurs ya, di mana kalau kita bisa menggunakan kurs yang baik sebagai base rate, terus kemudian ternyata kurs ini menguntungkan bagi eksportir, nah kita akan mendapatkan tambahan keuntungan itu ya. Tapi kalau harga dolar, nah ini kita tentunya sangat terbatas di situ ya. Tetapi kembali lagi, ada supplier memang nggak mau diutik-utik, harus harga dolar dan FOB. Nah ini kita harus bisa masuk di situ ya, kita mulai tawarkan. Kelihatannya harganya mahal, tapi kan Anda sudah mulai inquiry, ada inquiry yang masuk, cuma harganya nggak cocok. Datang lagi ke supplier, kita komunikasi lagi dengan di situ. Nah, jadi supplier itu akan merespon Anda dengan bagus, dengan baik, dengan pelayanannya prima. Itu kalau Anda juga menunjukkan keseriusan Anda, ya, kenalan, datang. Kemudian kita melakukan promosi dan sebagainya, komunikasi WA dengan intens, maka supplier tentunya juga akan memberikan respon yang positif kepada Anda semua. Nah ini ya, ini pengalaman
saya di dalam mencari supplier, sehingga saat ini kalau kami sudah mendapatkan supplier itu satu supplier yang besar itu terus kita bantu jualkan, nah dia juga akan memberikan respon yang sangat bagus dan sangat mendukung bisnis kita, ya. Jadi penting, ya, mulailah Anda serius mencari supplier, ya, seperti yang saya lakukan dan juga ada beberapa teman yang lakukan. Jangan hanya melalui WhatsApp, telepon aja, kunjungi supplier itu. Makanya cari supplier yang mungkin dekat lebih baik, ya. Jadi kunjungi, komunikasi. Jadi lingkungan itu, circumstance atau environment di dalam pabrik itu bisa Anda rasakan. Sehingga kalau ada customer datang visit itu Anda terkesan sebagai pemilik pabrik itu. Di situ, ya. Nah, jadi Anda jangan ragu-ragu untuk mencari supplier karena memang supplier mempunyai, tadi saya sebutkan, beberapa tipe, aneka tipe, ya, di situ. Anda tanyakan, boleh nggak ini, boleh nggak itu, boleh nggak kalau saya berkunjung itu bebas. Ada juga yang supplier yang sudah besar nggak mau. Ya, kalau Anda trader, dia kelihatan trader gitu. Jadi kita ownernya di situ. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kenyamanan Anda. Kenyamanan Anda di dalam mendapatkan supplier tersebut. Nah, saya kira cukup untuk sharing pengalaman di dalam mencari supplier. Semoga Anda bisa mencari supplier dengan intens, kemudian dekat dengan supplier, dan mulailah jual produk Anda ke luar negeri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dan kita bisa mendapatkan ridho atas kegiatan kita ini. Sebelumnya saya sampaikan, salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.